Cek suara saya sudah masuk ya? Halo? Sudah, Ibu. Oke. Yang bisa online, oh sorry, yang bisa on cam silahkan on cam ya. Oke, sambil nunggu pada on cam. Kalau nggak on cam nanti saya anggap ke ini kalau pada saat saya panggil. Oke, silahkan untuk memimpin doa. Siapa ya? Firda Amalia. Baik, Bu. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kuliah kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Firda Amalia. Ya, jadi sesuai apa yang saya sampaikan ke Azril, silahkan yang mau sharing untuk apa namanya? eh ini siapa? Silahkan. PDF kemarin. Boleh dari kelas B lagi atau C lagi. Kemarin soalnya nggak ada yang ini ya, kurang selesai gitu. Silahkan. Materi kita ada banyak banget loh ini. Poinnya ini aja sih, latar belakangnya, kemudian kan kemarin sudah belajar ya, kemudian apa gennya apa, sel vektor sel inangnya apa, vektor pembawanya apa, kayak gitu. Sudah diajarin kan kemarin teknologi DNA rekombinan TDR. Atau mungkin kelas A yang mau sharing boleh. Kalau nggak ini nggak dimulai-mulai, materinya banyak banget. Jadi kalau kalian cuma saya beri soft file, pas ujian nggak paham nanti. Ayo. Uh, Dea Nur FM, gimana Dea? Bisakah? Ya, Bu. Oke. Apa cerita aja dulu. Kamu bacanya tuh sampai mana yang kamu pahami? Latar belakangnya dulu deh, latar belakangnya. Kan itu ada dua judul ya, sama dua judul untuk yang produksi protein rekombinan. Yang satunya itu adalah TDR secara umum ya, dari yang Frontiers itu. Yang judul pertama itu kan produksi protein rekombinan MPT46 sebagai imunodiagnostik gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah ekspresi dan purifikasi protein NS1 Dengue strain Indonesia pada Pichia pastoris gitu. Dia mau yang mana? Dibuka dulu suaranya. Yang Pichia pastoris, Bu. Oke, boleh disampaikan. Jadi, uh, purifikasi protein rekombinan non-struktural NS1 virus dengue, serotip 1 strain Indonesia pada Pichia pastoris itu
latar belakangnya kenapa penelitian itu gitu. Dia dan vaksin dari mengekspresikan dan memverifikasi protein non-struktural satu virus dengue serotip 1 strain Indonesia di sistem ekspresi PCR pastoris dengan sistem halal. Nah, sistem halal yang Oke, latar belakangnya dulu tadi apa? Latar belakangnya aja dia ngapain bikin itu gitu loh. Ngapain gitu. Kenapa dia membuat itu gitu kan. Alasannya. Pasti ada alasan dong setiap penelitian. Kalian nanti kalau bikin itu pasti tahu alasannya dong. Nah, itu kenapa gitu loh. Ada itu di pendahuluannya itu. Gimana, Dek? Bentar, Bu. Saya ini ada highlight tapi kok saya lupa. Latar belakangnya tuh ada di pendahuluan situ. Oke. Let me mention another. Resni Pratini. Iya, Ibu. Boleh disampaikan. Kamu udah baca yang Picia kan? Yang Anu juga udah baca kan? Saya yang materi kemarin, Ibu, bolehkah? Yang kemarin? Yang tentang teknologi DNA rekombinan. Saya mintanya yang 2 file itu. Tolong disampaikan. Kan gitu instruksinya. Itu dibaca 15 menit, dua-duanya selesai kok itu. Bahasa Indonesia. Baca poin-poin pentingnya aja, maksud saya tuh yang sesuai dengan yang kemarin sudah dipelajari, gitu loh maksudnya. Ya, silahkan. Iya, Bu. Saya boleh yang anu ini, Kak, Bu. Ainun, boleh. Yang story. Silahkan. Tapi sebelumnya saya mohon izin on-cam ya, Bu, soalnya tadi saya on-cam suara Ibu kayak putus-putus. Oh gitu, oke, silahkan. Jadi saya izin lesson mengekspresi dan purifikasi protein rekombinan non-struktural NS1 virus dengue serotip 1 strain Indonesia pada Pichia pastoris. Untuk tujuan penelitiannya ini dia untuk memproduksi protein rekombinan NS1 virus dengue serotip 1 strain Indonesia dengan sistem ekspresi tersekresi di Pichia pastoris dengan sistem yang halal yang dapat digunakan untuk pengembangan vaksin. Terus untuk metodenya itu pertama ada penyiapan virus dengan serotip 1 strain Indonesia, terus nanti kalau sudah itu dia sintesis cDNA atau komplementari DNA. Terus itu nanti konstruksi plasmid rekombinan untuk amplifikasi gen NS1 strain Indonesia ini dengan teknik PCR menggunakan forward primer, jadi dari 5 ke 3 untuk terus itu sama reverse primer. Jadi untuk yang konstruksinya itu ada forward primer sama reverse primer. Terus selanjutnya ada transformasi plasmid rekombinan ke Pichia factoris dan penentuan fenotip moodnya, kemudian DNA spending analisis plasmid rekombinan. Plasmid rekombinan Pichia factoris ini rekombinan dianalisis menggunakan sequencing metode Sanger menggunakan mesin sequencing otomatis, di mana untuk primernya itu digunakan adalah alpha faktor. Terus itu hasil sekuennya ini dianalisis secara manual menggunakan software PinchTV yang dibandingkan dengan sekuen asli NS1. Oke.
Saya pause dulu ya. S1. Kita boleh saya pause dulu, Iya, Bu. Ainun? Oke. Lengkap banget. Kita fokus ke ininya aja yang sesuai. Itu kalau yang untuk teknik-teknik lainnya nanti kalau misalnya teman-teman S2 aja. Di sini ada latar belakangnya, apa latar belakangnya dia? Dia kan mau bikin apa tadi Ainun? Mau pengembangan vaksin, Bu. Pengembangan vaksin ya. Vaksin dengue. Protein yang ditarget adalah halo, Ainun? Keluar ya? Oh ya, protein yang ditarget adalah protein ini minta, Bu. Saya lupa soalnya. kalau ada yang mau langsung jawab juga boleh gitu ya. Jadi saya nggak cuma diskusi sama Ainun. Teman-teman kalau misalnya udah sambil baca, mau sambil jawab boleh. Jadi apa proteinnya? Targetnya? Gennya apa? Gennya? Dari judul itu loh udah kelihatan. NS1 Kak, Bu. NS1. NS1 strain Indonesia ya. Oke. Ini targetnya. Nah, protein ini dapatnya dari mana? Kalau di situ dia ceritanya Ainun persiapan gen. Di situ ada bagian metode untuk persiapan gen. Dia dapatnya dari mana? Boleh silakan. Dari Picia. Dari Picia. Picia itu kalau di sini coba kamu baca lagi itu yang di bagian metode persiapan gen kalau nggak salah. Di mana? Udah dapat? Penyiapan virus dengue stereotype 1. Dapatnya dari mana itu? Kan NS ini kan dari virus dengue ceritanya ya. Dari virus dengue. Otomatis dia dapatnya kan dari si virus dengue-nya itu sendiri, NS. Nah, di pendahuluan dia bilang kalau di virus dengue itu dia punya beberapa protein kan, ada protein yang struktural, ada yang non-struktural. Nah, dia mau bikin vaksin dari protein yang non-struktural atau NS1, ini non-struktural 1 gitu ya. Nah, kemudian untuk memperbanyaknya, nggak mungkin dong kita ngeinfeksiin ke manusia, kan tadi kan tujuannya adalah halal gitu ya. Jadi dia menggunakan sel monolayer C636 itu C636 itu untuk perbanyakan virusnya. Perbanyakan virusnya dulu. Kalau kemarin teman-teman tahu kan di TDR itu gen diperolehnya dari mana aja gen target. Ada yang dari genom, ada yang dari hasil apa lagi? Boleh diulang yang kemarin? Kelas B, kelas C. Halo? Tadi siapa tadi yang mau menyampaikan materi yang kemarin tuh? Boleh tuh. Resni kah? Lain. Halo? Gak ada suaranya sama sekali. Bisa dari DNA bebas intron, Bu. DNA bebas intron. Lalu dari produk PCR sama DNA sintetik. Produk PCR sama DNA sintetik. Nah, kebetulan si vaksin dengue ini dia ngambilnya dari whole
dari keseluruhan gen yang ada di virus dulu gitu. Jadi dia ngambilnya yang ini nih, gitu kan. Cuman kan tadi karena halal nggak mungkin karena materi genetiknya dia itu adalah RNA, dia kan nggak bisa tuh kita pakai kan untuk teknologi DNA rekombinan, namanya juga teknologi DNA. Berarti dia harus double strand. Kalau misalnya dia RNA single strand, dia harus dibikin menjadi cDNA. Jadi komplementernya. Sehingga dia yang awalnya single strand, itu bisa jadi double strand. Gitu. Oke? Sampai sini paham? Aurelia Zahra paham? Bisa tolong diulangi? Jadi dapat apa? Dapat gennya dari mana Aurelia Zahra? Permisi Bu, apa suara saya terdengar? Iya. Gimana? Baru aja saya sampaikan, nggak nyampe semenit loh. Dapat apa yang tadi Bu? Kenapa? Saya bertanya loh, bukan saya mau harus ditanyain. Saya butuh jawaban. Jadi gen untuk vaksinnya dapatnya dari mana? Kan? Dari gen-gen dari catatan saya Bu, itu dapatnya dari gen-genom. Gen genom apa? Yang targetnya itu. Iya, targetnya apa? Kamu sambil chattingan cari jawaban ya. Fokus ya. Nanti kalau misalnya kalian nggak lulus UAS-nya, saya nggak jamin. Soalnya ini butuh fokus ini tuh, karena memang lebih banyak nanti soal-soalnya itu akan studi kasus, nggak hanya dasar-dasar saja, kayak gitu. Oke, ada yang bisa bantu? Ibu, saya izin bantu boleh Kak Bu? Silahkan. Jadi tadi untuk selnya itu dari sel monolayer C636, nah itu digunakan untuk perbanyakan virus yang dimana itu diambil dari nyamuk Aedes albopictus. Oke. Jadi virusnya itu ditumbuhkan dulu di Aedes gitu kan. Karena kan tadi kan targetnya itu proses semuanya adalah halal. Jadi kita nggak tumbuhkan di mamalia, gitu ya, maksudnya penelitinya gitu ya. Sel pada nyamuk itu yang dipakai adalah sel C636 gitu. Nah, terus nanti karena si virus itu genomnya RNA, itu harus dibikin cDNA atau complementary DNA. Ini nama prosesnya itu kita biasa pakai PCR juga. Gitu. Jadi ada PCR untuk perubahan dari cDNA, nanti dia akan langsung ada beberapa DNA
genomnya itu. Biasanya virus tuh nggak terlalu banyak, kayak gitu. Nah, kemudian kita udah dapat nih gen targetnya, kan? Gen targetnya tadi sudah dapat. Habis dari situ, kita ngapain kalau kemarin di tahapan proses TDR? Kita memilih apanya? Kalau baca di situ, gen target kan, ini kan tadi kita baru dapat genom. Nah, karena target kita itu tadi, ini genomnya dari hasil PCR, gitu kan, dalam bentuk cDNA tadi. Nah, kan target kita adalah NS1. Otomatis ini kita PCR. PCR itu kan tujuannya untuk memperbanyak ya, memperbanyak gen target gitu. Nah, dari situ ini genom dia ada si NSA-nya di sini. Nah, ini yang kemudian nanti diperbanyak sama si PCR. Seperti itu. Sampai sini paham nggak? Jadi di sini tahapnya memang ini ya, kompleks ya. Kalau misalnya PCR, misalnya tadi kan di TDR kan kita asal gennya ada yang langsung hasil PCR aja gitu. Kalau misalnya kita dapat dari genom, kita apain dulu gitu, baru kita dapat gen targetnya itu untuk bisa menghasilkan protein ini, seperti itu. Sudah? Vektornya apa vektornya? Masih ingat vektor itu apa? Masih, Bu. Apa Anggi vektor yang dipakai? Kalau yang saya baca dari jurnalnya ini plasmid rekombinan P1CD1NS1, Bu. Oke. Vektornya adalah ada plasmid apa itu? P1CD1. P1 PE. Sebentar. PPICD1NS1. Oke. Ini vektor atau dia sudah membawa protein NS1 atau yang sudah rekombinan? Coba dibaca lagi. Ingat ya, vektor itu adalah kurirnya. Ada yang punya tanggapan lain? Boleh, Misha? Vektornya itu PPICZ alfa B. Oke, sebentar. Plasmid PICZ alfa B ya. Oke, sip. Terima kasih jawabannya. Jadi tadi langsung terjawab. Kalau yang rekombinan itu yang ini. Kalau yang vektor awalnya itu ini. Jadi jawabannya sebetulnya nggak salah. Cuman dalam bentuknya kalau yang PI1 plasmid ICD1N1 itu yang sudah dalam bentuk rekombinan. Apa sih rekombinan? Rekombinan itu sudah ada gen NS1-nya itu sudah masuk. Jadi ini tambah NS1 itu namanya adalah si ini. Itu. Kalau kita baca di ini ya, yang di bacaan ya, kayak gitu. Jadi kita punya vektor PICD1N1. Nah, PP plasmid PICZ alfa B gitu ya. Nah, plasmid ini itu ukurannya adalah 3.600 pasang basa. Ingat, pasang basa itu berarti adalah jumlah nukleotidanya ya. Atau 3,6 kilobasa.
gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman cek di Google gitu ya, ini saya tunjukkan sebentar. Saya tunjukkan untuk ininya. PPIC 1 PPIC 1 bentar. CZ alpha AB plasmid. Nah, ini dia. Jadi pada saat apa namanya? Coba kita lihat view image. Nah, di sini seperti yang ada di contoh PPT kemarin ya, dia punya ori, kemudian dia punya ini zeosin. Kalau yang di contoh kemarin itu marka seleksinya adalah ampicillin, gitu ya. Kalau di sini dia pakai zeosin, gitu ya. Berarti nanti kalau kita menumbuhkan untuk seleksi itu kita tambahkan zeosin. Kemudian di sini ada apa namanya MCS atau multiple cloning site alias titik untuk penyisipannya. Itu enzim restriksi yang digunakan ada di sini, ada EcoR1, kemudian ada PM1, SF1 dan seterusnya gitu. Nah, nanti teman-teman tuh di situ akan lihat di naskah dia akan menggunakan apa namanya? Dua enzim restriksi. Jadi hasil PCR itu, ini PCR, dia nanti akan bikin ujungnya yang sebelah sini, sama ujung depan, sama ujung belakangnya itu punya sisi pengenalan untuk NOT1 sama XBA1. Kenapa? Karena nanti saat dia mau disisipkan di sini, gitu ya, kan dia akan dipotong dengan yang sama nih. Itu dia urutannya pas gitu ya. Pas langsung. Jadi kayak apa namanya? Fit in lah puzzle-nya gitu. Ini. Jadi di sini ada urutan NOT1-nya, di sini ada urutan XBA1-nya. Jadi ini nanti si apa namanya? Dari vektornya itu akan bisa masuk. Ada penambahan gitulah ya. Jadi ketika teman-teman memilih vektor, itu perhatikan ininya, marka seleksinya, sama di multiple cloning site-nya, dia pakainya enzimnya apa aja gitu. Nah, kira-kira kan enzim ini kemarin itu ada ini ya, ada urutan-urutannya ya, kalau nggak salah. Ada urutan-urutan pengenalannya. Ini. Jadi dibuat yang tidak akan memotong DNA kalian. Karena kalau DNA kalian kepotong, itu nggak akan terekspresi. Seperti itu. Kira-kira nggak sampai sini? Masih nggak paham? Kita nonton video dulu deh. Overview secara keseluruhan. Sudah muncul layar YouTube-nya? Sudah, Bu. Oke.
Nah, jadi kan tadi ada beberapa titik restriksi ya yang dikenali. Dia akan punya urutan-urutan DNA yang akan dia potong. Nah, ketika kalian memilih enzim restriksi itu, kalian cek di DNA target kalian. Jadi misalnya kalau yang di NS1 tadi itu, protein NS1 itu gennya dicek nih. Kalau misalnya pakai SBA1, SBA2, urutannya gini. Ada nggak dia urutan tersebut? Kalau misalnya ada, itu jangan dipilih. Itu ya, enzim restriksinya takutnya nanti dia akan memotong DNA kalian. Seperti itu. Nah, kebetulan yang di bacaan itu dia sudah mengecek sebelumnya bahwa urutan DNA NS1-nya dia itu tidak akan dipotong oleh NOT1 dan juga XBA1 seperti itu. Sehingga itu yang dia pakai. Itu ya. Nah, ini tuh maksudnya adalah ketika kamu mau menyisipkan, kan tadi kita udah punya DNA target si NSA1 ya. Nah, itu kita mau bacanya misalnya dari kiri ke kanan, fix. Kalau dari kiri ke kanan, fix supaya nggak kebalik-balik, kita pakai yang double enzyme digesti. Jadi kita pas masukin itu pas gitu ya, dari kiri ke kanan urutan DNA yang akan dibaca adalah itu gitu. Tapi kalau misalnya baik dari kiri ke kanan maupun kanan ke kiri itu bebas, itu kita bisa pakai single enzyme saja. Gitu ya. Nah, jangan lupa, kan tadi sudah tuh NS1-nya digabungkan. Ini vektor kalian, seperti itu. Belum muncul ya? Oke, kan ini tadi ada sisi pemotongannya kan? Nah, ini adalah DNA kalian. Sorry, kita pakai warna lain aja. Mohon maaf, Bu, belum tershare screen. Belum tershare screen? Sudah? Sudah ya? Oke. Itu tadi ya vektornya yang merah, kemudian merah yang lurus itu adalah sisi pemotongannya. Nah, ini itu DNA target tadi, CNS1. Nah, tadi kita potong pakai NOT1 sama XBA1. Gitu ya. Nanti dia akan masuk ke sini, nyisip, gitu. Tapi kan tidak bisa kita biarkan gitu aja. Kalau cuma kayak gitu nanti lepas lagi. Makanya dia butuh yang namanya ligasi. Jadi digabungkan kayak gitu ya. Nah, enzim ligasi ini bebas, namanya ligation enzyme aja. Seperti itu. Oke. Nah, tadi teman-teman ingat bahwa di vektor
vektornya itu di XBA1, di plasmid yang tadi itu, yang PICZ alpha B, kalau misalnya sudah jadi sama NS1 kan jadi P apa tadi tuh? Susah banget sih. Plasmid P1 PI CD1 NS1 gitu kan. Nah, itu yang membawa jadi sel-sel, jadi sel Pichia pastoris gitu yang nantinya membawa si rekombinan ini itu akan tetap hidup. Ya, yang bawa itu akan hidup, yang bawa rekombinan. Yang nggak bawa rekombinan itu tidak akan hidup. Itu kalau misalnya kita pakai media dengan zeosin ya. Ini misalnya media dengan zeosin. Aduh, nggak kelihatan. Media dengan media plus zeosin. Nah, itu kalau misalnya dia bawa vektor rekombinan, itu dia akan tumbuh kayak gitu. Atau dia pokoknya bawa vektor yang nggak rekombinan pun sebenarnya dia akan tumbuh gitu. Cara ngeceknya nanti akan kita bahas setelah ini. Yang penting adalah gimana setelah si kurir itu bisa masuk gitu dan si pikianya bisa tumbuh. Ini secara garis besar untuk cloning aja. Ini dia promosi aja sih, gitu. Kita akan kembali ke sini. Jadi sambil membahas yang ini ya, sambil membahas yang tadi. Jadi kalau sudah kan kita sudah dapat gabungannya, rekombinannya gitu ya. Sudah dapat rekombinannya, jadi di sini sudah ada DNA targetnya. Tuh, diligasikan. Setelah diligasikan, itu kita akan mentransformasikan. Tadi ya sebelum ditumbuhkan di bakterinya. Nah, proses transformasi ini ada beberapa macam. Di sini bisa pakai heat shock. Heat shock itu berarti pakai metode suhu. Jadi nanti kita panaskan suhu tinggi, habis itu kita turunkan suhunya, habis itu kita panaskan lagi, bolak-balik. Hal itu akan menyebabkan membran dari sel inang itu akan mengalami peregangan. Ketika meregang, plasmid rekombinan itu bisa masuk. Kayak gitu. Sampai sini ya. Sehingga nanti ketika ditumbuhkan gitu ya, untuk sel inang yang membawa rekombinan atau sel inang yang membawa vektor itu bisa tumbuh. Kayak gitu. Ini secara garis besarnya. Kalau misalnya transformasi berhasil. Kalau misalnya transformasi itu tidak berhasil, otomatis dia nggak akan tumbuh. Gitu ya. Nah, lanjut. Kalau yang di vaksin tadi, dia tumbuhkan di media dengan zeosin, seperti itu. Tapi dia pakai E. coli dulu tuh sebelumnya untuk cloning. Cloning itu kan untuk perbanyakan DNA-nya saja. Kalau misalnya yang vektor ekspresi, itu berarti dia sudah akan produksi. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman baca-baca lagi, itu dia punya 2 sel inang, sebetulnya nggak cuma Pichia pastoris. Yang sel inang pertama dia pakai E. coli, itu untuk cloning DNA-nya aja. Nah, setelah itu dia pindahkan ke Pichia pastoris.
Jadi setelah dapat banyak nih, oke, tumbuh, gitu kan. Diisolasi DNA-nya, nah, diisolasi plasmidnya. Jadi DNA kromosom itu tidak akan terisolasi ya, kalau kita isolasi DNA plasmid. Jadi plasmidnya itu kemudian kita pindahkan ke Pichia pastoris, baru nanti kita produksi, kayak gitu. Nah, proses seleksi ini kan ada beberapa ya. Tadi kalau misalnya di bacaan dia pakai zeosin gitu ya untuk resistensi antibiotik. Nah, terus kalau misalnya yang lainnya itu bisa pakai sistem auxotrop itu ya. Cuman saya tidak akan membahas itu agak expert soalnya. Nanti teman-teman tambah bingung karena kita akan bicara hal yang di luar ini. Habis itu seleksi yang kedua sebetulnya ada lagi gitu ya untuk make sure apakah DNA sisipannya itu masuk nggak nih ke selnya kayak gitu, ke koloninya kayak gitu. Sebetulnya itu ada seleksi namanya seleksi biru putih. Seleksi biru putih ini terjadi hanya jika vektor itu, vektor. Iya, itu memiliki, ya betul, si vektor itu memiliki gen LAC-Z. Gen LAC-Z, nih, gen LAC-Z. Gen LAC-Z ini posisinya ada di multiple cloning site, seperti itu. Jadi, meskipun nih, misalnya tumbuh gitu kan, tumbuh. Kita cuma tahu kalau dia bawa vektornya, tapi kita nggak tahu dia bawa target gen kita atau tidak, gitu. Cara untuk tahunya itu kita bisa gunakan seleksi lain, yaitu seleksi di mana medianya itu ditambahin dengan pati. Kayak gitu. Kenapa? Karena gen LAC-Z ini, kalau misalnya dia itu masih utuh, gen itu utuh nih, utuh si LAC-Z, otomatis dia akan menghasilkan protein untuk mencerna si pati. Ketika tercerna, dia koloninya akan berwarna biru. Tapi kalau misalnya dia itu tersisipi, ya, gitu ya, sama gen target kalian, gitu kan. Jadi nambah panjang, otomatis kan terpotong. Kalau terpotong, protein LAC-Z-nya itu tidak akan diproduksi. Otomatis dia kan tidak akan bisa mencerna pati. Dia tetap numbuh, tapi koloninya tetap akan berwarna putih, karena dia tidak bisa mencerna patinya. Paham nggak kira-kira sampai situ? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Halo? Karin, gimana Karin? Bisa diulangi Karin? Sampaikan yang seleksi biru putih. Maaf Bu, tadi suaranya agak putus-putus Bu. Suaramu lancar aja di saya. Leoni? Leoni Francisca. Ya, Bu. Ya, gimana? Boleh diulangi nggak tadi yang saya sampaikan? Kalau yang biru itu, kalau dia terpotong itu dia tidak menghasilkan pati, Bu, sehingga dia warna putih. Itu yang saya tangkap, Bu. Itu aja. Iya, Bu. Kalau yang kepotong, maksudnya kepotong itu gimana? Bingung, Bu. Maksudnya kepotong gimana?
yang ini Bu, yang garisnya ini yang di LACZ-nya ini Bu. LACZ ya. Oke, saya ulangin sekali lagi ya. Kan kalau misalnya kita cek apa namanya? Sorry, aduh udah jeleknya. Ini cawan Petri. Ada tumbuh. Ada yang tumbuh, 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 tumbuh. Berarti dia yang bisa jadi dia membawa vektor saja, bisa jadi dia membawa vektor dan sisipan. Ya kan? Tapi gimana kita, kan kita kalau misalnya mau cloning atau mau produksi, ini toh yang penting gitu kan, otomatis kita akan tumbuhkan dia pada media yang nggak cuman ada ampisilinnya, seperti itu. Yang tidak hanya ada ampisilinnya, tapi ada patinya juga, ampisilin plus pati. Nah, kalau vektor ini dia punya sisi yang akan membuat protein lakset, gitu ya. Kalau protein ini, kalau gen ini tidak, kan dia ada di MCS nih, dia ada di MCS, multiple cloning site. Teman-teman ingat lagi multiple cloning site itu adalah sisi penyisipan toh. Kalau misalnya dia tidak ada sisipan DNA apapun, berarti kan gennya utuh. Kalau gennya utuh, otomatis protein laksetnya itu dihasilkan. Ketika protein lakset dihasilkan, otomatis dia bisa mencerna pati di sini. Koloni yang bisa mencerna pati itu warnanya akan biru. Seperti itu. Karena ini utuh gitu loh. Dia nggak ada sisipannya. Seperti itu. Dibandingkan kalau misalnya kita punya vektor, ini MCS-nya, ini laksetnya, nah, kita punya vektor yang sudah ada sisipan DNA kita tadi itu di dalamnya. Ini sisipannya ada. Kalau sisipannya ada, otomatis kan dia kepotong nih, si laksetnya. Dia tidak terekspresi dong, ya kan? Kalau dia tidak terekspresi, berarti kan dia tidak bisa mencerna si patinya. Otomatis ya udah dia numbuh-numbuh aja biasa kayak gitu kan, tanpa dia bisa mencerna si patinya. Otomatis koloninya tidak akan berwarna biru. Jadi yang akan kalian pilih untuk proses produksi maupun proses cloning itu adalah yang warna biru apa yang putih berarti? Biru, Bu. Biru. Boleh dikasih tahu alasannya? Tadi siapa tadi? Saya Bu Prenalvin dari kelas B, Bu. Menurut saya pilih yang biru ini karena kalau pertumbuhannya kan kalau biru dengan putih kan tetap tumbuh, Bu. Iya. Cuman yang putih kita nggak tahu, Bu, pertumbuhannya kayak apa? Kayak nggak kelihatan lah, Bu. Kalau biru dia lebih kelihatan, Bu. Itu menurut pemandangan saya sih, Bu. Oke. Mohon maaf, Bu, jika salah, Bu. It's okay. Oke, ini berdasarkan visualisasi ya berarti ya. Thank you, Pre. Boleh ada yang lainnya punya pendapat lain? Saya, Bu, putih, Bu. Oke, Adil Alparizi. Siapa panggilanmu? Biasa dipanggil Alwarizi, Bu. Oke.
Ya. bagusnya? Silakan. Alasannya Kak Bu, oh ya, Mm-mm. kalau menurut saya karena kan yang putih itu yang sudah kita sisipin DNA yang mau kita tuju gitu. Jadi Mm-mm. pada saat kita udah dapat bakteri-bakteri yang udah berisikan DNA yang kita mau, baru kita produksi kayak gitu Bu. Oke, terima kasih Adil. Ada lagi mungkin yang warna biru deh. Alasan yang lain. Ada nggak yang kira-kira di sini warna biru tapi punya alasan lain selain visualisasi? Harfiani Syafa. Ya, Bu. Gimana Harfiani Syafa? Kamu pilih yang koloni warna biru atau warna putih? Kalau menurut saya yang putih, Bu. Alasannya? Karena dia sudah termasuk vektor dan sisipannya, Bu. Sudah termasuk vektor dan sisipannya. Oke. Jadi, Prey sudah terjawab ya? Iya Bu, paham Bu. Oke ya. Prey atau Prie? Prie, nah susahnya kayak nama ini. Ian Bu, biasa Bu dipanggil. Oh, Ian. Iya Bu. Oke, Ian. Seperti itu ya. Jadi karena target kita itu yang mengandung DNA sisipan, yang kita pilih adalah yang warna putih. Sebenarnya ini kalau di media kita akan kelihatan kok. Kita lihat ya. Nih, seperti ini. Jadi yang kita pilih itu adalah yang kita ambilin yang ini, yang koloni putih-putih ini. Seperti itu. Oke. Nah, biasanya itu kita deteksi lagi sih, beneran nggak ini sisipannya ukurannya betul, seperti itu kan. Nah, itu kita yang putih tadi, itu kita tumbuhkan lagi dalam media cair, habis itu kita isolasi DNA-nya. Habis itu DNA-nya kita lakukan elektroforesis, gitu ya. Elektroforesis. Apa sih elektroforesis? Itu adalah kemarin sudah disampaikan ya bahwa dia itu akan memigrasikan atau memisahkan DNA berdasarkan bobot masanya. Seperti itu. Nah, nanti hasilnya kalau tadi kan bentuknya masih plasmid ya, plasmid utuh, itu biasanya dia jalannya di sini aja. Kita nggak akan tahu dia ukurannya berapa kalau plasmid utuh. Makanya biasanya itu kita potong dulu, terserah kita mau potong pakai enzim apa saja. Boleh pakai enzim salah satunya tadi, misalnya ada SINOD1 gitu ya, kalau yang di case yang dibacaan. Jadi kita potong satu aja, potong satu, nanti kita akan tahu ukurannya. Nah, tadi kan saya bilang dia ada di 3.600 pasang basah. Ini adalah vektornya aja. Jadi kalau misalnya di sini cuma muncul 3.600 pasang basah, berarti itu belum ya, belum ada sisipan ya. Gitu. Kalau kalian nggak percaya, gitu kan, dicek aja yang warna biru tadi, kalian isolasi itu ukurannya akan segitu. Nah, kalau misalnya ada sisipannya, berarti kan kamu bebannya lebih banyak. Kalau bebannya lebih banyak, otomatis posisinya itu akan lebih di atas dari 3.600 pasang basah. Seperti itu. Oke, berarti dia terkonfirmasi ada sisipannya. Seperti itu. Kalau mau lebih spesifik lagi, kalian potong pakai enzim yang sama kalian pakai buat sisipkan tadi. Sama XBA1. Itu akan ada 2 pita. Pita yang pertama adalah pita dari vektor.
Pita yang kedua adalah pita sisipan. Vektor tadi 3.600. Sisipannya misalnya 400. Otomatis, misalnya ya, ini vektor. Otomatis misalnya ini adalah vektornya. Misalnya ini di 3.600 tuh berarti di atas ya. Saya bikin di sini. Misalnya di sini ada 1, kemudian di sini ada 1, 400 itu di sini. Itu ya, misalnya ini ada 400 gitu ya. Di sini ada 3.000. Gitu. Jadi dalam satu sumur itu satu sampel. Ketika kalian jalankan ada 2 pita. Jadi kan dipotong N01 sama XBA1. Ada 2 pita. Kalau misalnya di jumlah ukurannya benar 4.000 gitu, berarti sudah benar. Ya. Kalau ternyata tadi misalnya kita dapat pitanya seperti ini. Kita lihat nih, pita seperti ini ukurannya berapa sih? Ini 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini sekitar 700. Ini 800, misalnya dia 700, 800, dia cuma 1.500, berarti bukan. Gitu. Ya. Jadi kita harus benar-benar paham ukuran vektor dan sisipan. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada case dari saya, ukuran vektornya sekian, ukuran sisipannya sekian, dipotong 1 aja, berarti di hasil elektroforogramnya, ini namanya elektroforogram, itu hanya boleh 1 pita. Hanya boleh 1 pita. Kalau misalnya saya potong pakai 2 enzim, tergantung. Kalau misalnya dia punya sisi pengenalannya ada banyak, 2 enzim, dia bisa jadi 2 pita, bisa jadi 4 pita. Kita perhatikan lagi itu. Kalau yang di contoh bacaan, dia hanya akan menghasilkan 2 pita. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Di sini, konfirmasi. Permisi, Bu. Silahkan. Bu, saya mau konfirmasi, tapi bukan terkait materi, Bu. Dari kelas B, ada 4 orang yang terkeluar dan mereka nggak bisa masuk lagi, Bu. Tapi mereka ada dari awal. Iya, nanti ya. Ini kan lagi di tengah-tengah perkuliahan. Nanti disampaikan aja. Maksudku materinya apa namanya? Kalian kan ada belajar kelompok. Nah, itu kalian sampaikan aja ya. Ada yang mau ditanyakan terkait materi? Kita fokus dulu, jangan terdistraksi. Kan materinya masih banyak. Kalian ada kuliah lagi kan? Setahu saya nggak ada. Permisi, Bu. Jam berapa? Saya izin bertanya, Bu. Oke, Arden. Tapi terkait sih, Bu, rekombinannya ini, Bu, untuk menjadi vaksin, Bu. Boleh nggak, Bu? Boleh, bukan silahkan. Mekanismenya, Bu. Jadi kan dari yang saya tangkap ini kan, Bu, kita bahas tentang rekombinan tuh kalau dilihat dari mekanismenya kan bisa membuat vaksin atau sediaan tuh biar tepat tujuan kan, Bu, biar sesuai target. Betul. Nah, terus kita bahas tentang vaksin kemarin nih, Bu. Kayak virus itu kan bermutasi terus tuh, Bu. Nah, itu tuh apakah bisa dibilang vaksin itu kurang efektif, Bu, dalam menangani untuk virus-virus yang bermutasi dengan cepat, Bu? Khususnya kayak vaksin-vaksin yang saya tahu kayak Pfizer, Bu. Kan sistem itu mRNA, Bu. Kayak bagaimana sementara dia menangani itu, sementara virus itu kayak bermutasi terus, Bu. Apakah bisa dibilang untuk metode tersebut itu kurang efektif, Bu? Bila dijadikan vaksin atau bagaimana, Bu? Makasih, Bu.
Oke, terima kasih. Ini kamu mau fokus yang mRNA atau semua vaksin? Mungkin boleh yang lebih efektif tuh yang sistem bagaimana mungkin Bu? Semua vaksin boleh sih Bu. Kalau saya pribadi yang lebih efektif itu adalah yang vaksin ini ya. Yang pertama tuh apa sih? Saya tuh lupa. Sinovac Bu yang di Iya, nonaktifkan. Sinovac. Iya, betul. Karena kan dia membawa semuanya ya, semua proteinnya kayak gitu. Baik yang struktural maupun non-struktural itu dia bawa. Jadi memang tubuh kita itu mengenali semua antigen itu. Jadi ada memorinya. Itu kalau menurut saya yang paling efektif itu. Tapi karena kemarin itu menurut beberapa orang memang ada yang nggak cocok, akhirnya kan mulai dikembangkan yang RNA. Yang RNA ini dia itu fokusnya ada di satu protein aja, gitu kan? Kalau nggak salah protein M. Gitu. Jadi memang yang dibuat vaksinnya itu adalah mRNA single strand yang kemudian dia dibungkus pakai model virus lainnya, adenovirus. Tapi ini model virus ini anunya aja kayak cangkangnya aja gitu loh. Cangkangnya aja. Nah, si adenovirus ini tuh di dalam tubuh itu sudah ada memorinya karena memang general sih ini tuh universal dia. Di beberapa virus itu ada gitu. Sorry kok malah jadi untai ganda. Itu untai tunggal. Nanti si mRNA ini tuh kenapa dianggapnya efektif? Karena dia bisa long last, maksudnya long last di sini apa? Jadi dia tuh kayak, kan kalau misalnya virus COVID itu kan karena dia datang langsung jeder gitu kan, itu kan langsung hantam gitu ya, antibodi langsung kenal, potong, dia mungkin nggak sempat masuk ke dalam sel dan lain-lain, bahkan habis gitu ya, makanya mungkin dianggap efektivitasnya kurang ini. Tapi kalau spesifisitas menurut saya dia bisa lebih banyak gitu, karena kan yang dikenali dia lebih banyak gitu ya bagiannya dibandingkan kalau yang model lainnya. Kalau yang mRNA itu dia itu cuman bawa RNA, dia masuk dulu ke dalam sel kita, karena kan nggak mungkin RNA ini bikin protein sendiri ya di luar kayak gitu. Oke. Nah, jadi dia masuk di sini. Nah, oleh sel tubuh kita, dia akan memproduksi protein M. Nah, protein M ini dia akan ditargetkan keluar sehingga antibodi itu akan kenal. Gitu. Jadi memang lebih long last gitu karena dia kan prosesnya di sini bisa diperbanyak dulu, bisa bikin dulu kayak gitu sih. Kalau dibilang efektif sama efisien yang mana, saya pribadi masih suka yang konvensional gitu. Gitu sih. Siapa Berarti Alder? Bu kalau secara mekanisme Bu harusnya lebih bagus yang mana Bu? Lebih bagus yang konvensional. Oh. Kalau saya ya gitu. Ini tergantung setiap orang punya pandangan masing-masing. Ada yang bilang oh lebih bagus yang mRNA karena bla 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 gitu ya. Karena itu tadi kan dia mungkin lebih kayak itu tadi bisa memiliki kalau kita lihat antibodinya dia lebih lama gitu ya, memorinya dan lain sebagainya kayak gitu. Soalnya yang namanya sel T itu juga masih rahasia alam sampai sekarang masih banyak itu penelitiannya belum selesai. Iya Bu, makanya kemarin tuh saya sempat juga dengar kayak Pak Fajar tuh ngajar kelas Bu, katanya kayak vaksin ini sebenarnya kurang efektif ya Bu, karena tujuannya tuh berubah-berubah nah Bu. Vaksin kan virusnya bermutasi terus itu Bu. Sebetulnya mutasi virus kan iya sih kalau misalnya kayak kita bikin kan ada beberapa vaksin yang memang bikin proteinnya aja tuh, si protein M kan bentuknya kayak love gitu kan dia kan ujungnya gini kan gitu kayak love gitu.
Nah, sebenarnya kan yang mutasi ada di bagian yang lain. Dia tuh paling cuma satu asam amino aja sih, gitu. Nggak terlalu merubah ininya. Jadi, antibody pun sebenarnya masih bisa mengenali, cuman efektivitasnya rendah aja, kayak gitu. Sebenarnya nggak masalah, gitu. Efektif aja, gitu. Makanya yang paling efektif itu adalah, yaitu tadi yang saya bilang, kalau konvensional, kan dia sudah tidak ada materi genetiknya, gitu. Tapi kan dia punya semuanya gitu ya, baik protein struktural maupun non struktural. Misalnya yang ini mutasi, dia kan masih punya yang di sini, masih punya yang di sini, kayak gitu-gitu sih. Jadinya masih lebih efektif yang Sinovac kalau menurut saya. Iya, Bu. Mungkin paling efektif itu jaga imun tubuh mungkin, Bu ya. Lagi banyak sakit gitu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Nanti di produksi tuh ada sih. Nah, ini sih tadi sorry, contoh mana nih? Oh, terima kasih udahan. Itu tadi contoh elektroforogramnya. Nah, ini dia. Tadi contoh elektroforogramnya seperti ini gitu ya. Nanti kalau misalnya yang koloni putih gitu kan ada 2 pita gitu. Kalau misalnya yang ini kan ini kalau ngecek koloni putih biru sih kalau dipotong. Ini kalau misalnya ini adalah plasmidnya, ini adalah DNA sisipannya, ini kalau misalnya yang sudah dipotong ya, jumlahnya ada sekian gitu. Nanti bentuk elektroforogramnya seperti ini. Oke sih, itu aja. Kalau yang untuk ini. Nanti saya sedikit sampaikan untuk yang produksi. Sebentar, kok nggak ada ya. Nah, sebentar, ini kalau yang kita tadi kalau elektroforgram ya ini kita hasil sequencing gitu. Jadi nanti kita akan tadi kan ada metode Sanger ya. Sequencing itu adalah untuk ngecek beneran nggak sih urutannya gitu ya, DNA-nya yang kita sisipin tuh bener nggak sih gitu. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita akan urutkan gitu ya, kita cek apakah sesuai kita punya, misalnya ternyata dari urutan sekian sampai sekian itu adalah sisipan kita dan benar, berarti sudah selesai gitu untuk cloning gitu. Itu sampai di cloning.